Kabupaten Sintang terletak di bagian barat Pulau Kalimantan, ditemani Sungai Kapuas, dan semua keberagaman yang ada di masyarakat, dari ragam etnis dan budayanya, bineka, tetapi tetap satu. Begitu menakjubkannya, semua ini lebih dari indah. Terbitnya mentari pagi membuat semangat kami tak pernah berhenti untuk terus mengabdi. Selamat datang di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sintang. Sebagai upaya untuk mendukung implementasi aplikasi Ibu-Pot oleh bendahara instansi pemerintah selaku pemotong atau pemungut dalam pelaporan bukti potong melalui SPT Masa setiap bulannya, KPP Pratama Sintang telah melakukan beberapa langkah, di antaranya sosialisasi dan edukasi mengenai Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per 17/PJ/2021 kepada bendahara di lingkungan pemerintah Kabupaten Sintang, Melawi, dan Kabupaten Kapuas Hulu. Kegiatan selanjutnya, penguatan koordinasi dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah serta Inspektorat di Kabupaten Sintang, Melawi, dan Kapuas Hulu. Dan berikutnya, kegiatan percepatan penyelesaian permohonan sertifikat elektronik bagi bendahara instansi pemerintah daerah di 3 kabupaten, yaitu Kabupaten Sintang, Melawi, dan Kabupaten Kapuas Hulu. Untuk mendukung upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan peningkatan kepatuhan pelaporan SPT Masa Wajib Pajak Bendahara Instansi Pemerintah Daerah, KPP Pratama Sintang juga menyelenggarakan kegiatan bimbingan teknis dan asistensi pelaporan SPT Masa yang diikuti oleh 31 instansi pemerintah daerah di Kabupaten Sintang. Kegiatan BIMTEK dan asistensi ini merupakan tindak lanjut dari kegiatan sosialisasi dan edukasi terkait implementasi aplikasi Ibu-Pot untuk mengakomodir kebutuhan asistensi dalam pelaporan SPT Masa Wajib Pajak Instansi Pemerintah Daerah yang disampaikan dalam berbagai forum koordinasi dengan pemerintah daerah setempat. Kegiatan BIMTEK dan asistensi ini juga merupakan kegiatan untuk memitigasi risiko ketidakpatuhan pelaporan SPT Masa yang disebabkan oleh beberapa kendala, seperti kendala terkait kualitas jaringan internet, kendala terkait redundancy dalam penginputan data, maupun kendala lainnya. Dalam kegiatan BIMTEK dan asistensi ini, KPP Pratama Sintang berkoordinasi dengan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sintang sebagai pembina bendahara satuan kerja yang berada di lingkungan pemerintah Kabupaten Sintang. Rencananya, kegiatan BIMTEK dan asistensi ini dilakukan secara kontinu setiap bulannya, dengan pendekatan konsultasi komunikatif antara tenaga penyuluh, account representatif, serta masing-masing bendahara. Melalui kegiatan BIMTEK dan asistensi ini, masing-masing bendahara diberikan materi edukasi sekaligus pendampingan dalam pelaporan bukti potong sampai dengan submit SPT Masa melalui aplikasi Ibu-Pot. Harapannya, melalui kegiatan BIMTEK dan asistensi ini, pengetahuan serta keterampilan perpajakan bendahara instansi pemerintah daerah dapat lebih ditingkatkan. Mengingat hal ini merupakan salah satu pertimbangan dalam penandatanganan berita acara rekonsiliasi penyetoran pajak pusat oleh instansi pemerintah daerah yang menjadi dasar alokasi distribusi dana bagi hasil setiap semesternya. Melalui kegiatan ini diharapkan dalam jangka panjang terbentuk kolaborasi positif di antara KPP Pratama Sintang dengan pemerintah daerah sebagai stakeholders sehingga dapat mendukung upaya pengamanan penerimaan pajak di wilayah kerja KPP Pratama Sintang. Bapak Ibu yang kami hormati, ada beberapa hal yang sebelum nanti masuk ke dalam bimbingan teknis yang ingin saya sampaikan selain tadi ucapan terima kasih atas berkenan untuk hadir di acara ini. Mengapa kami kumpulkan Bapak Ibu semuanya pagi ini untuk istilahnya bimbingan teknis pelaporan SPT Masa karena terkait dengan pelaporannya. Nah, pelaporan ini menjadi penting karena Bapak Ibu kami
DJP ya, dalam hal ini Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sintang, setiap semesternya itu bekerja sama dengan BPKAD di masing-masing kabupaten, kemudian juga dengan KPPN, itu melakukan yang namanya rekonsiliasi penyetoran pajak pusat dari belanja Satker. Dalam pelaksanaannya untuk rekonsiliasi tersebut, output yang dihasilkan dari rekonsiliasi itu adalah penandatanganan berita acara rekonsiliasi yang menyatakan bahwa catatan yang ada di DJP, di KPPN dengan yang di BPKAD di pemerintah daerah masing-masing itu semuanya sudah klop. Nah, pada saat itu semua sudah klop, nanti hasil dari berita acara tersebut akan dijadikan dasar untuk alokasi dana bagi hasil yang nanti akan ditransfer dari pusat ke pemerintah daerah masing-masing. Dan sejak 2021 sebenarnya ada ketentuan terkait dengan alokasi DBH ini. Jadi diharapkan juga bahwa salah satu pertimbangan yang nanti akan kami lakukan untuk penandatanganan berita acara rekonsiliasi tersebut adalah kepatuhan pelaporan SPT massa dari masing-masing Satker. Untuk itu, kami sadar bahwa dalam perjalanannya ini kemarin kita sudah diskusi mulai dari semester 1 2022 dengan BPKAD bahkan dengan inspektorat. Kami berupaya untuk mengumpulkan feedback ataupun masukan apa-apa yang mungkin bisa kami lakukan untuk melancarkan proses pelaporan SPT massa ini. Ya, mulai dari mungkin kegiatan sosialisasi yang tahun kemarin sudah kita lakukan, dan juga pada hari ini itu tadi bimbingan teknis untuk nanti sama-sama langsung praktek untuk pelaporan SPT massanya. Dan ini bukan, insya Allah kegiatan ini tidak hanya kita lakukan di hari ini, nanti kami juga minta masukan kepada Bapak Ibu semuanya. Untuk periode-periode berikutnya, rencananya kami memang akan adakan asistensi ini setidaknya untuk 3 bulan pertama di bulan sekarang Mei, Juni, Juli ini kita coba lakukan asistensi langsung seperti yang sekarang akan kita lakukan. Biarpun nanti ke depannya nanti kami juga mohon masukan, apakah nanti mungkin Bapak Ibu lebih nyaman seperti sekarang datang berkumpul semuanya, atau nanti kami yang akan buka semacam pojok pajak ataupun pojok asistensi di nanti tempatnya, entah itu di BPKAD ataupun misalnya di tempat Bapak Ibu secara terjadwal ya. Nanti itu kami mohon masukannya supaya apa? Supaya nanti dalam pelaksanaan pelaporan SPT massa intinya adalah kami berusaha untuk membantu apa yang bisa kami lakukan untuk mensupport supaya kewajiban Bapak Ibu untuk melaporkan itu bisa dilakukan secara tepat waktu, secara rutin, dan mudah-mudahan dari kegiatan seperti ini kami juga mendapat masukan, siapa tahu masih ada kendala-kendala lain lagi yang mungkin bisa kita coba sama-sama carikan jalan keluarnya. Untuk itu sekali lagi saya mewakili teman-teman yang ada di KPP Pratama Sintang mengucapkan terima kasih atas Bapak Ibu semuanya meluangkan waktu pagi ini untuk sama-sama mengikuti bimbingan teknis pelaporan SPT massa wajib pajak instansi pemerintah.